Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Eee, Kami dari forum FK PKPPS ya sedikit saja hanya memberikan sharing saja tentang penggunaan LPG BOS pada saat ini ya, tahun anggaran 2024. Ini sifatnya sharing saja supaya kita bisa saling bertukar pikiran di dalam channel YouTube ini. Nah, baik teman-teman semuanya, para asatidz, para kiai-kiai, para operator, khususnya untuk PKPPS yang masih kendala untuk mengisi di dalam link BOS P, maka kami memberikan informasi sedikit saja ya, paling ya sekedar ya cuma sharing saja lah untuk uh, cara membuat atau laporan untuk BOS ya. Baik, yang pertama adalah kita membuka linknya dulu. Kita buka linknya. Saya screen. Saya screen. Nah, ini kita buka linknya. Link yang ada di sini adalah pertama kita buka. Di sini adalah yang kita ya BOS. Nah, ini ada BOS Kemenak. Nah, di sini kita buka langsung link. Kemudian ada formnya seperti ini. Kita pilih jenjangnya dulu. Ada ULA, USTO, dan ULIA. Kebetulan tempat saya ini di ULIA. Kemudian kita buka linknya. Dan di sini ada fitur-fiturnya. Nah, ini kebetulan saya warna sudah hijau ya. Ada yang warna, kalau nggak salah warna pink ya. Yang belum, padahal sudah diajukan ya. Silakan nanti kalau misalkan di sini adalah ini wewenang dari Kemenak atau Kanwil segala macam ya. Nah, ini saya udah hijau sudah saya selesaikan semuanya ya. Berwarna berwarna hijau ya. Terus kemudian ini data LPG, kebetulan saya sudah mengupload data LPG-nya. Terus kemudian ini adalah syarat-syarat pencairan yang biasanya sudah diselesaikan semuanya dari rencana kegiatan, kwitansi, permohonan, ST PTJM, PKS atau PPK. Nah, ini semuanya bisa terunduh dalam template ini ya. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat ini laporan pertanggungjawabnya? Saya rasa itu nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa secara penalar saja. Nanti kalau misalkan belum bisa, silakan hubungin Kemenak Kota, Provinsi, dan Kanwil. Dan ini juga sosialisasi ini juga sifatnya ya, ini cuma hanya sharing saja dari Pokja, begitu ya. Nah, baik. Yang pertama adalah yang kita laporkan tentang pembuatan pertanggungjawaban ini ya. Kebetulan yang saya buka ini adalah data saya sendiri. Nah, ini kita buka data LPG, kita klik data LPG maka akan muncul seperti ini. Saya dapat sekitar 158.280.000. Nah, kita gunakan, terus kemudian jumlah sisanya kita nolkan semuanya, terus kemudian penelusurannya nanti dibuatkannya. Nah, sebelum dibuatkan seperti ini, maka kita membuatkan SPJ-nya dulu. Supaya dapat, maka kita lihat dulu ya unduhan template-nya seperti apa ya. Ya. Nah, unduhan template-nya kemarin berbicara dengan Subdit yang Pak Miftah ya, megang dari Subdit itu mengatakan oh, ntar unduh template-nya adalah yang benar adalah lewat sini ya. Nah, lewat sini ada. Nah, yang ini ya, unduhan template-nya ya. Kita unduh, kemudian ada nanti disimpan di sini laporannya. Oke. Baik, sebelum situ kita kemudian kita buatkan SPJ-nya dulu. Yaitu sebelum kita ranahnya ini adalah pertama yang kita pikirkan adalah bagaimana cara membuat SPJ, yaitu dibuatkanlah BKU, yaitu buku kas umum dulu ya. Nah, buku kas umum ini saya buatkan contohnya dan di sini udah ada. Dan ini ada pertama kita buatkan kwitansinya dulu karena udah belanja ya, terus buatkan BKU-nya, terus kemudian lagi ada daftar honorium, ini ada semuanya. Nah, nanti akan saya berikan di link yang akan saya berikan setelah selesai ini ya. Pertama adalah kita buka contoh kwitansinya dulu. Nah, ini kwitansi. Nah, ini adalah kwitansi ketika barang ini sudah dibelikan. Jadi, sifatnya kwitansi ini adalah untuk memberikan barang kita ya.
Jadi barang kita yang sudah dibelikan ya berarti kita buat kwitansi dulu kepada bendahara kemudian membelanjakan. Nah, sebelum itu kan kebetulan dan uang yang saya terima itu kan yang saya tarik tanggal 30 bulan April tahun 2024. Nah, kalau tanggal 30 bulan April tahun 2024 ini masih apa istilahnya uh, ini saya ngambil ya kan, maka pembelanjaannya itu bulan Januari dong, nggak mungkin saya mengambilkan 30 ternyata saya belanjakan bulan Mei, bulan Juni. Nah, cara membelanjakannya adalah yaitu kita terutang dulu. Istilahnya mengutang dulu. Mengutang ke bendahara sekolah atau bendahara pesantren untuk membelanjakan barang yang sebelum kita cairkan dari dana bos. Jadi kita belanja dulu nih bayarnya. Nah, di sini kan ada dibayarkan pembelian listrik prabayar tanggal 5 bulan 1 bulan Januari tahun 2024. Nah, di sini tinggal ketik aja, tinggal mengklik terus kemudian diberi tanda tanda kurung ini. Artinya adalah tanda kurung ini adalah kita masih berhutang. Nah, munculnya gimana nih di kwitansi ini? Maka di kwitansi ini akan muncul seperti ini. Nomor 1 ya, kita klik nomor 1. Nah, di sini nomor 1. Oh ya, sebelum itu saya lupa ya untuk menjelaskan rubriknya dulu ya. Jadi ini ada nomor bukti, silakan dibuatkan di terserah nomor kodenya masing-masing. Ini adalah nomor akses untuk masuk ke kwitansi ini ya. Ya, nomor aksesnya. Ini saya lupa ini coretan-coretan doang ini ya, mohon maaf nih, nggak usah dipakai kalau ini. Jadi ini transaksinya seperti ini ya, ini nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu sampai dengan transaksinya. Ini saya agak warnain karena saya warnain supaya bisa memilah per bulannya ya. Oke, ini kita buat kwitansi dulu. Kita pembayarannya dulu nih. Nah, pembayarannya jadi dibayarkan dulu, kemudian, nah ini bentuk kwitansinya ya, kwitansi atau pembayaran. Jadi urutannya adalah, jadi kita membayarkan dulu 1 juta. Yang membayarkan ini orang ini, itu dari bendahara pondok pesantren. Ya, dia yang bayarkan. Nah, kemudian ketika tanggal 30 dapat, 30 April kan uang datang muncul, maka kita membayarkan ke orang yang sudah membayarkan ini. Jadi kita ngutang sama bendahara pondok ini. Nah, ini saya bikin inisialnya adalah bendahara pondok. Jadi orang ini membayar ketika dana bos belum turun. Nah, ketika dana bos sudah turun, maka kita harus ada membayar utang ini. Jadi pelunasan di sini. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan barangnya di atas 5 juta, berarti harus tambah materai di sini. Itu ya, itu untuk kwitansi. Ini bentuk kwitansi, silakan nanti dibuatkan, tuliskan dibayarkan sampai selesai tanggal 34. Nah, tanggal 34. Nah, ketika saya sudah dapat tanggal 34, maka di sini tidak perlu lagi kata dibayarkan karena sudah bisa membeli sendiri gitu ya. Nah, membeli sendiri gitu. Ya. Terus untuk kwitansinya monggo nanti pas apa sesudah nanti di nomor 41 ya. Sesudah dana udah turun berarti nanti ini udah nggak berhak lagi. Silakan boleh dihapus nggak apa-apa. Atau dibiarkan saja kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Tetap ini kan ini karena ini namanya sama ini ya. Ini sama-sama bendahara bos juga bendahara ini sama gitu ya. Nah, ini udah ada bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk kwitansinya seperti ini ya. Insya Allah seperti itu penjelasannya. Nah, setelah kwitansi ini selesai, nah sebelum ini kan kwitansi ini kita buat harga dulu ada di sini nih kwitansinya nih. Harganya berapa yang dapat dari dana bos ditulis di sini. Kemudian selesai di sini, ini saya sudah membuatkan persenannya. Jadi 60% ini buat tenaga honor, tenaga guru, maka 40% ini buat tenaga sisanya lah istilahnya ya. Ini udah saya rancang seperti ini ya. Kenapa saya ngambil 60%? Jadi sebelum pembuatan SPJ dulu kita cut dulu lah 60% buat guru gitu ya. Habis itu 40% acara bebas lah ya sesuai dengan juknis yang ada. Ya, gitu ya. Jenis kegiatan ada kegiatan rutin, tidak rutin, nah itu ada di SPJ-nya. Silakan nanti dibaca aja. Ini bentuk kwitansinya seperti ini ya. Nah ya, nah, silakan nanti dibuka, di otak-atik ya, dipelajarin dulu.
Ini kwitansi. Selanjutnya sesudah kwitansi, nah ini ada contoh kwitansinya nih, kayak contohnya nanti keluar, nanti bentuknya ini bentuk kwitansi dan ini bentuk apa istilahnya untuk apa sih nota aslinya ya, gitu ya. Oke, ini tinggal tanda tangan, habis itu stempel. Ini contoh aja ya. Nah, terus kemudian ketika sudah selesai membuat kwitansi, kemudian kita langsung membuat di BKU-nya. Nah, ini BKU. Nah, ini silakan. Nah, di BKU ini ada BKU, buku pajak, ada ini adalah pembantu BKU ya. Pembantu kasnya. Ini ada 6 bulan dan ini ada buku pembantu banknya ya. Dan ini saya kasih contoh. Jadi di sini saya mendapat dananya 158 bla 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 bla. Nah, ini barangnya diambil dari kwitansi yang tadi gitu ya. Kwitansi yang tadi. Kwitansi yang tadi ya. Ini dari kwitansi yang tadi. Tinggal di apa istilahnya dari sini. Nah, ini kan kwitansi kan sudah rapi nih. Tinggal di copy paste aja nggak apa-apa. Di copy paste, di copy paste. Nah, kemudian habis copy paste, kemudian taruh di ini di copy paste aja. Copy paste ya, di copy paste terus kemudian ditambahkan sheet-nya di sini ya. Nah, ditambahkan sheet-nya di sini ya. Ditambahkan sheet-nya, dibikin seperti ini. Nah, tinggal dirapikan aja lah ya. Dirapikan kemudian disesuaikan dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, ya, monggo nanti dirapikan, kan udah rapi udah ada tuh segala macam ya, tinggal dirapikan aja ya, tinggal dirapikan aja ya. Ini seperti ini, delete. Ini kan ada 2 kolom ya, dirapikan menjadikan 1 kolom, terus kemudian ini ada kodenya, terus di tab semuanya, diklik ini 2 kali, nah muncul rapi sendiri. Terus tinggal dirapikan sajalah menurut saya. Begini dirapikan, terus ini, nah terus sampai ke bawah. Terus kemudian ini klik 2 kali, dari sana rapi sendiri. Oke. Tinggal dirapikan saja ya. Terus masuk ini sudah masuk ke dalam ranah ke BKU. Sudah masuk ke BKU, kemudian buku kas ini kan sudah ini sesuai diurutan per bulannya ya. Diurutkan per bulannya. Nah, habis tiap bulannya baru dipotong-potong di bantuan ini. Bulan 1 bulan Januari, berarti bulan Januari ternyata dapat dana segini sampai selesai bulan Januari. Nah, ditutup tanggal 31 Januari gitu ya. Sampai selesai di sini ya, ini udah otomatis. Nah, ngambilnya dari mana? Dari BKU ini. Lihat dari 1 tinggal copy paste, ini kan sampai sini ya. Nah, di Januari. Tinggal di copy di sini, di copy kemudian taruh di sini. Muncul seperti ini. Tuh ya. Ya. Nah, ini sudah bentuknya kayak begini. Ini bulan Januari. Begitu juga bulan Februari sama ngambil dari BKU ini. Jadi sifatnya ini nomor 1, 2 sampai dengan 6 ini adalah sifatnya yang berasal dari BKU ini. Hanya ini dipisahkan aja per bulannya gitu ya. Jadi kelihatan. Jadi misalkan bulan 1 misalkan dapat dananya, terus sisa saldonya segini kan. Nah, 123. Nah, sisa saldo ini berarti ke bulan Februari. Nah, ini bulan Februari segini berarti masih ada sisa saldo lagi, berkurang kan saldonya terus sampai dengan bulan Februari gitu ya. Oke. Ya, insyaallah paham ya kayak gini ya. Ini BKU ya. Silakan nanti di kuotak-atik dipelajari. Ya. Nah, ini BKU udah selesai. Kemudian ada lagi yaitu yang ada di habis dari BKU, kemudian lagi-lagi di sini ada yang namanya di sini ada daftar honorium. Jadi ada daftar honorium yang tadi saya bagikan 60%. Jadi hasilnya di sini 60% ini. Ya. Nah, ini 60%, tinggal dibagikan 60%-nya itu berapa yang tadi dihasilkan, kemudian dibagilah beberapa guru. Ya, ada berapa guru dan di sini adalah
ditulis adalah guru tidak tetap. Kenapa saya mengatakan guru tidak tetap? Karena kalau guru tidak tetap itu guru yang tidak akan kena pajak PPh. Tapi kalau bilang guru tetap berarti dikenakan pajak PPh 5%. Gitu ya. Ya karena saya bisa tulis aja guru tidak tetap. Tapi guru tidak tetap ada limitnya juga 4,5 juta, maka dia akan kena PPh. Gitu ya. Itu ya. Jadi ribet nih, daripada ribet untuk ngurusin pajak dengan ya guru tidak tetap tapi di bawah gajinya itu 4,5 juta. Gitu ya. Ini bentuknya ada nih. Tinggal edit di sini, cukup diedit di sini. Misalkan contoh nih ada nih, saya klik di sini, maka yang lainnya berubah. Kita tinggal gampang, tinggal berubah semuanya kok ada formatnya. Terus kemudian ada nama diganti semuanya, bawah, terus nah di sini adalah ada K1, K2, K3 ini yang masuknya ini adalah honorium untuk kegiatan. Kalau mau adain kegiatan. Nah, kalau kegiatan ini jadi kegiatan 60% itu jadi termasuk ini juga gitu. Nah, kalau ada kegiatan maka ini diwajibkan untuk bayar pajak. Ya, bayar pajak itu sebenarnya 5%. Ini udah contohnya aja nih ya untuk ujian penilaian akhir tahunnya seperti ini contoh nih gitu ya. Kalau nggak repot ya udah gak usah pakai inilah, cukup pakai honor ini aja yang ada gitu ya. Karena kalau kegiatan itu harus pakai pajak ya. Dan dalam menggunakan mau membuat ini yaitu harus ada absen juga. Ya, ada absennya juga. Ini ada absen, silakan untuk absen, nanti harus tanda tangan semuanya sampai 6 bulan gitu ya. Ya. Nah, sampai 6 bulan. Nah, jadi kalau pengeditannya cukup di sini aja nih. Nah, ya. Nah, itu udah, ini daftar hadir honorium. Monggo nanti kalau kali teman-teman semuanya mau di otak-atik monggo di semuanya. Ini insya Allah sudah hadir. Terus kemudian oh ya mau buat ada nggak yang buat bendahara bos? Monggo silakan dibuat aja bendahara bos di sini ada. Gitu ya. Monggo dibuat aja bendahara bos gitu ya. Tapi ingat semua kegiatan honorium yang ada di sini adalah 60% dari bos. Tidak boleh lepas dari 60%. Itu ya. Kalau berkurang nggak apa-apa, misalkan 58% atau 50%. Ingat ya, sesuai dengan SK-nya itu juknisnya itu 60%. Nah ya, saya rasa itu ya 60% ya. Sudah dapat semuanya, kemudian lagi kita membuat, tadi kan sudah tahu ya caranya ya, seperti apa ya. Lanjutnya adalah kita membuat SK-nya. Ya, SK-nya itu kan harus didasarin dengan ini kan. Ini ada SK, contoh SK guru tenaga. Nah, di sini ada SK-nya. Nanti bisa dilihat SK-nya. Nah, di sini ada SK. Tadi pembagian honornya berapa. Jadi SK ini berguna untuk 1 tahun nih. Ini SK-nya ada nih. Tinggal dirubah-rubah aja nih ya. Silakan dirubah-rubah, silakan semampunya aja teman-teman semuanya. Ya, dicermatin. Ya, ini ada SK-nya yang jelas ya. Terus juga ada juga di sini SK bendahara bos, SK tim bos ya. Jadi SK tim bos ini SK yang bisa menyeluruh ada di sini adalah ada tim komite ya sebagai transparansi kita ya. Ini ada SK ini untuk ada yang tanggung jawab, ada bendahara dan ada anggotanya itu kita ambil dari komite sekolah. Ya. Ini ada contoh SK-nya. SK tim bos ya. Terus kemudian, yang terakhir adalah kita membuat laporan pertanggungjawaban yang tadi sudah diunduh. Tadi kan sudah diunduh ya. Nah, sekarang membuat laporannya kayak gimana? Oh, ini udah saya isi ya. Ini sumpama ini masih kosong ya. Jadi gampang ya. Untuk pembuatannya nanti buat di bos BOP, bos P. Jadi pembuatannya itu gampang sekali. Tulis nama, segala macam, LPJ tahap 1. Tanggal dokumen itu tanggal 30 Juni, saya buat itu tanggal 30 Juni. Kenapa tanggal 30 Juni? Karena akhir anggaran itu tanggal 30 Juni ya. Terus tahun anggaran, ya ditulis. Nah,
Caranya bagaimana untuk melihat ini nih, saldo awal, saldo pengurangan, saldo akhir, yaitu dilihat dari ini. Sebentar ya, saya rapikan dulu. Dilihat dari BKU. Nah, ini kan BKU nih. Nah, ini. Jadi ini yang kita cari, yang kita ambil nih. Ah, ini ya. Jadi ini yang kita ambil nih. Nah, dilihat dari nomor 1, 2, 3. Nomor 1 kan saldo awalnya 158. Nah, ini sisanya adalah yang dipakai adalah pengeluarannya segini 34. Jadi diambil dari segini. Saldonya sisa gini. Begitu juga nomor 2. Nah, saya kecilkan. Begitu juga sama nomor 2. Saldo awalnya penerimaan segini di bulan Februari. Terus penerimaannya segini. Nah, ini ada. Ini pengurangannya otomatis 95. Begitu juga nomor 3. Sama. Nomor 4 juga seperti itu. Jadi kita ambil dari pengeluarannya itu ada. Nah, oke. Nomor 5 pengurangannya kayak begini. Sama. Nomor 6. Kayak selesai. Nah, sudah selesai maka saldonya 00 semuanya. Ditulis, diperinci berarti 00 semuanya. Tanda tangan, bendahara. Gitu ya. Nah, ini sekedar contoh saja. Monggo nanti teman-teman untuk menguploadannya segala macam. Silakan. Kalau udah selesai, kemudian diupload ya. Diupload ke bos dana bos yang ada di template data LPJ. Ya, data LPJ kita klik data LPJ. Nah, ada di sini klik. Tinggal dimasukkan di sini. Klik, di nol-nolin semuanya. Jumlah dana, sisa dana 0. Dia masukin ke klik ini, kemudian disimpan. Ya, demikian apa yang kami sampaikan ya, ini sifatnya adalah sharing. Oh ya, untuk materi. Materi semuanya sudah saya taruh di web Batik ya. Kenapa saya taruh di Batik ya? Karena ini adalah produk dari PKPPS ya. Ya, fungsinya adalah buat dana kas DPP ya. Karena DPP kan nggak punya kas itu ya, nggak mungkin juga minta dari teman-teman juga yang lain juga tidak mungkin. Nah, ini kita menjual produk-produk gunanya adalah untuk data kas DPP ketika ketua DPW atau yang lainnya berkumpul dalam acara DPP itu bisa melalui dengan ini ya. Ini rencana seperti ini baju batik ya. Dan di sini ada contoh-contohnya, silakan teman-teman tinggal tinggal mengklik saja, kemudian sudah ada keluarnya ya, tinggal mengklik kemudian sudah ada. Nah, langsung contoh ya, silakan teman-teman bisa baca di sini semuanya ya, ada di Batik FK PKPPS ya. Ya, semuanya ada di sini semuanya, silakan ya dipakai, dilihat dan dipelajari bersama-sama. Kembali lagi, ini hanya sifatnya sharing, bukan untuk menambahkan atau segala macam. Ini hanya sifat sharing, kita berbagi, dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya dalam hal penyampaian SPJ ini, dan kekurangannya silakan kita diskusikan di grup-grup yang sifatnya adalah keterbukaan ya. Dan kami mohon maaf, link-link yang ada di sini tolong jangan di-share ke grup-grup yang lain, cukup untuk lembaga saja. Ya, ini karena sifatnya adalah intern dan sifatnya adalah sensitif tentang keuangan. Jadi kami mohon maaf. Jadi hanya buat lembaga saja dan mohon jangan di-share yang lainnya. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Syukron kasiron, jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan manfaat, lancar dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.